jual kambing kau padaku, kepada seorang siapa penggembala. Siapa yang punya kambing ini? Ini orang kaya di kota. Tahukah dia kambing kamu? Tidak. Kapan dia datang? Ya, dia datang setengah tahun sekali, setahun sekali. Coba saya beli satu. Karena pemilik tidak akan tahu kamu menjualnya. Si anak itu kemudian melihat kepada Umar dan berkata, "Fa'aina Allah." Di mana siapa? Allah. Kalau saya harus menjual kambing kepada engkau karena tidak ada pemilik, Allah itu di mana? Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Dan Umar kemudian merasa gembira umatnya punya keagamaan yang kuat seperti itu, padahal dia masih anak kecil. Nah, ini ada yang bisa menghalangi kejahatan seseorang. Yang kedua adalah agama. Yang ketiga, kejahatan bisa dihalangi oleh adanya pemerintah. Karena ada pemerintah maka kejahatan bisa juga dihalangi. Yang keempat, karena lemah mereka. Kunaon maneh te zina. Nah, cerdas lain, nah agama lain. Nah, sieun ku pamarentah itu urang atuh aleuleus cenah kan sekolot. Bukan duit. Di antara keuntungan gering, di antara nikmat gering adalah jauh dari apa? Jauh dari maksiat. Makanya jelema gering naon? Mata terimalah sakit itu dengan kebahagiaan. Ya, kenapa? Mau apa naon? Manya aya jelema keur gering-gering make beger. Apa? Mau ngomongkeun batur atuh naon mah? Jelema gering-gering mau ngomongkeun batur, mau make hasud ka batur, mau make hawak kana dunya jelema. Jelema gering menjadi ada kenikmatan sakit katanya. Kenapa? Karena mau utang itu terhalangi kejahatan karena kelemahan diri. Jadi tong balaga jelema dileuweung kuring matara. Tara lalajo kuring. Tara suka diskotik kuring. Di mana lemur? Itu di gunung gede. Tadi temoga duit lain bager teman. Temoga itu bukan hal. Nah, ini pemerintahan. Oleh karena itu jangan menganggap enteng kepada pemerintahan, kepada politik, karena sebuah negara hanya bisa beres bila ada sebuah masyarakat beres bila ada pemerintahan yang baik. Syarat ketiga, keadilan yang menyeluruh. Harus adil, termasuk kalau kita ingin memperbaiki keluarga, kita ingin memperbaiki organisasi, kita ingin memperbaiki kampung kita ingin memperbaiki pesantren kita, namanya sebagai sebuah komunitas yang kecil dibanding dengan mujtama yang besar. Di sananya harus ada keadilan yang menyeluruh. Karena keadilan itu pondasi kekuasaan, menimbulkan ketaatan. Kalau adil ada ketaatan. Nah, Umar membagikan harta rampasan perang, dan seorang tentara berkata kepada Umar, kamu tidak adil. Kenapa? Baju kamu dua, baju nanti kita rampasan perang nanti naon? Dua, sedangkan kami hanya diberi satu. Jadi Umar pakai bajunya dua dari rampasan perang itu. Sedangkan sahabat-sahabat pejuang-pejuang lain hanya diberi berapa? Satu. Seorang Bedawi mengatakan kamu tidak
Ibnu Umar menjawab, bapak saya sedang menderita influenza, rada dingin, kedinginan, maka dia meminjam bagian saya, jadi bagian Ibnu Umar dipakai usai. Jadi Umar memakai bajunya dan kemudian meminjam baju Ibnu Umar untuk supaya dia tidak kedinginan. Makin dua sote, anu batur, anu anak hiji. Nah kemudian si Baduri itu mengatakan, sekarang saya akan taat kepadamu karena ini adalah keadilan. Nah keadilan termasuk di dalam keluarga, bagaimana keadilan terhadap anak. Tidak adil kepada anak saja sudah menimbulkan masalah, lebih dekat di alumkeun Nabi Yusuf karena jero naon? Karena jero sumur. Kenapa? Karena bapaknya tidak begitu adil tidak terhadap anak-anaknya. Apalagi pemerintah terhadap rakyatnya, apalagi seorang pimpinan kepada masyarakatnya. Menjadikan satu padunya hati, menumbuhkan cinta bila adil itu, menimbulkan kemakmuran bumi, mengembangkan harta dan lain-lain sebagainya. Salasun munjiatun wa salasun muhlikatun. Ada 3 munjiat, hal yang menyelamatkan, dan ada 3 muhlikat yang menghancurkan, yang merusak. Yang munjiat adalah al-adlu fil ghadab wa ridha, adil pada waktu marah dan pada waktu senang. Agar senang itu, agar marah mungkin itu tidak kemudian bermarah hukum mati. Agar senang bebas tidak, tapi ada adil pada waktu marah dan pada waktu ridho. Ada yang guru ngamak, betul obat berdak tekabin. Nong itu Pak, kami untuk obat can bayaran sih, bayaran yang baru dapat kami. Ulang nanti selapan ya kami. Kita tinggal di mana? Kita berdoa itu. Wahasdatullah bisirri wal alaniyah. Takut kepada Allah pada waktu sendirian dan pada waktu banyak orang. Yang disebut sholat menangis itu bukan berjamaah. Sholat menangis itu bukan sedang berjamaah, tapi sholat menangis itu atau berdoa menangis itu sendiri. Karena waktunya kepada Gusti Allah. Ari ceuring babarengan sama si Irma itu bisa direkayasa Pak. Kalau entah pakai kadi doa atau nempel, kita datang kepada orang yang meninggal, cari kurangnya piluna, jadi barang terkeluar, ayah memang ada di luar sini, dari naon, jadi tadi cari ayah lawan film India ke paceri macam bioskop. Oh, film nanti main Cuprahuni kiranya. Film nanti main Cuprahuni, kabeh dikeun kana nyaritakeun budak miskin. Kaluar we. Aya nu marah-marah peta ulun dari sareng. Oh, tadi cenah sedih kan miskin barang kaluar. Nah, ini rekayasa seperti itu bisa saja. Jadi yang bagus itu kan saya menangis secara sendirian. Mafadot aina wal qasdu fil ghina wal faqri. Ekonomis, waktu kaya, juga waktu miskin. Berbenghar masih tetap ekonomis, hemat. Waktu fakir juga ekonomis. Wa amal muhlika, adapun yang merusak adalah masyhur mutlaq. Ini
Ini hadis ini paling disenangi dengan Bani Sanusi dulu. Sukun muta wahawan muttaba, korek anu ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kesombongan seseorang dengan dirinya sendiri. Ijabul mar'i binafsi, bangganya seseorang dengan dirinya dan itu mencelakakan. Aya kodok anu cicing dina naon? Dina baheula mah aya kodok badak, dina gombok, gombok, cicing tak pernah keluar. Didinya we. Hari anakna apa-apakan gitu. Keluar, komuning. Gereja kayak gimana? Di situ aya makhluk gede gitu. Sedangkan si kodoknya cara pernah ngepolong, dan pernah komuning digedekan gitu. Itu nanti kalau segede gitu lagi. Wah, ini lebih gede gitu. Oh ya digedekan tungtungan naon? Itu baik, kenapa? Nah, orang yang sering bergaul, ya tidak akan ada kesombongan. Beunghar, bukan sawah 2 hektar, beunghar. Sabaraha 2 hektar teh sewana 6 ton. 6 ton kali sakitu. Eleh ku toko warung leutik gitu. Dan teh beunghar di Sukabumi, ini ke Jakarta, leuwih naon deui? Aya deui leuwih beunghar. Aya jelema nu boga pagaweana 250.000 urang pagaweana. Nah, kira-kira kunci gudangna leuwih di korut digana. Keilmuan juga begitu. Kalau kita berdiam di lembur, jadi mualim lembur, asal panggungan, asal pang, gitu. Ayat lebih ini pemahaman ini tidak akan ada kesombongan. Syarat keempat adalah keamanan yang menyeluruh. Ya, di rumahnya kalau ingin beres harus aman. Jenis-jenis rasa aman, aman mengenai keluarga, rasa aman mengenai harta, rasa aman tentang masa depan, dan lain-lain sebagainya. Allah berfirman, "Fa'yabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Rasa aman, maka kita akan senang sekali kalau begitu meninggalkan rumah. Istri aman, anak-anak aman, perusahaan aman. Mau oke tenang, pemasukan aman, istri, anak aman, ya. Ini, tapi sekarang kan udah pakai motor, siapa beda motor, ya. Apa mana di jalan, siapa itu, siapa. Pegawaian siap turun, outsourcing apa itu menimbulkan ketidak. Nah, orang-orang di sebuah bangsa akan merasa bahagia dan akan beres apabila di dalamnya ada rasa aman. Syarat kelima, terbukanya jalan-jalan mendapatkan kekayaan. Harus dibukakan pintu seluas-luasnya agar manusia mendapatkan kekayaan. Kekayaan itu semua manusia menginginkan kekayaan dan kecukupan serta membenci kefakiran dan kekurangan. Islam menyebut kekayaan sebagai khair. Kita hadara ahadakum mautu intarka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Dan menganggap kefakiran sebagai musuh umat setelah kejahilan. Ada 2 musuh umat, yaitu kebodohan dan 2 kefakiran. Maka Nabi sampai memasukkan dalam doa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kekufuran dan kefakiran. Hal ini karena kefakiran banyak menimbulkan bahaya bagi akidah, banyak orang yang bina agama, bagi akhlak. Sok pada gede bohong.
kurang kebangian, merusak keluarga, banyak terjadi perceraian karena problem ekonomi, merusak kesehatan di negara-negara yang miskin, banyak sekali penyakit, merusak keamanan juga, kita tidak aman karena banyak bangsa dan ketertiban masyarakat. Malah pemberontakan pun banyak karena motif ekonomi. Kenapa India ingin memisahkan diri, kenapa Aceh ingin memisahkan diri, banyak karena masalah-masalah ekonomi. Oleh karena itu satu masyarakat yang baik, termasuk nanti sebuah organisasi yang baik, sebuah perusahaan yang baik adalah yang membuka pintu-pintu untuk orang mendapatkan kekayaan. Kemudian syarat keenam, ditumbuhkannya harapan pada jiwa manusia. Jelema harus ditumbangkeun harapan bahwa tahun yang akan datang lebih baik, tahun yang akan datang lebih baik. Akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nabi waktu membongkar Khandaq, membuat parit, ada sebuah batu yang para sahabat tidak bisa membelahnya. Nabi kemudian meminta palu dan Nabi yang memukul batu itu, karena batu waktu dipukul dengan besi itu keluar cahaya, keluar percikan api, dan Nabi mengatakan pada percikan api yang pertama, pukulan pertama, Allah memperlihatkan kepada saya bahwa Romawi utuh, terbuka, masuk ke dalam jajaran umat Islam. Kemudian Nabi memukul kembali dan Nabi terjadi lagi percikan api, dan Nabi mengatakan, Persi jatuh, malah engkau, ada seorang sahabat nanti akan memakai pakaian kerajaan, pakaian kebesaran dari kerajaan Persi. Nah, ini harapan, memberi harapan. Dan Nabi waktu memukul yang ketiga, Yaman nanti akan akan terbuka untuk masuk Islam. Orang harus diberi harapan mengenai masa-masa yang akan datang, bahwa masa datang lebih gemilang, lebih cemerlang lagi dari masa sekarang, dan orang akan senang. Tapi lalu dia madesuk dikali madesuk teh masa depan, kalau tidak ada harapan, orang sakit 75% sehatnya karena harapan, 25% karena obat, 25% karena obat, 75% karena harapan. Ada obat yang disebut placebo. Placebo itu obat bohong-bohongan. Kunaon itu geuning, cek dokter teh dia urang suntik. Padahal disuntiknya dengan aqua destillata itunya. Tapi ayo disuntik mah asal. Nah, itu karena semangat. Tapi kalau seorang sakit, penyakit itu yang membawa modal itu. Jika kalau baik itu penyakitnya, nanti dia tidak ada semangat, ya gak akan lama setelah itu maut gitu. Kenapa? Karena tidak ada harapan. Oleh karena itu, masyarakat yang baik adalah masyarakat yang punya harapan. Pesantren yang baik, pesantren yang punya harapan. Keluarga yang baik, keluarga yang punya harapan. 6 ini harus ditumbuhkan untuk memperbaiki masyarakat, yaitu satu adalah dinun muttaba, yang kedua adalah hukumah rasyidah, yang ketiga adalah al-adl syamil, yang keempat adalah al-amnul am, yang kelima adalah taufiru asbabil yusri, yang keenam adalah warsul amali bin musnah. Nabi berkata, al-amalu rahmatun minallahi li ummati. Harapan adalah rahmat dari Allah
kita masih